Kenapa tidak yang berat? Sengaja Allah memberikan keringanan. Dasar hukumnya surat Al-Hajj ayat 78, surat Al-Baqarah 185, dan surat Al-Baqarah 285. Ayat-ayat tersebut secara umum kemudian dijadikan landasan atau pokok untuk menyusun aturan atau syariat. Kemudian lahirlah rukhsah. Rukhsah itu keringanan atau kemudahan sehingga tidak memberatkan dalam pelaksanaan agama. Misal keringanan puasa, boleh berbuka di saat sakit atau perjalanan, ada di surat Al-Baqarah 184. Tambah lagi keringanan bertayamum bagi orang yang kalau kena air sakit, menggigil atau punya air dalam jumlah yang sangat terbatas atau sedikit, itu boleh tayamum. Dengan apa? Dengan air ya, dengan debu. Itu dasarnya surat Al-Maidah ayat 6. Dalam rukhsah atau keringanan tetap harus memperhatikan hukum. Maka di saat sholat di Nabawi atau sholat di Masjidil Haram yang uyuk-uyukan, kalau kita batal kemudian bilang tayamum saja, saya maksud. Karena tayamum itu syaratnya kita kalau kena air sakit atau nggak ada air, di situ air melimpah, maka lebih baik wudhu sederhana dengan semprotan daripada tayamum. Karena yang namanya rukhsah jangan melanggar. Kita sudah diberi keringanan, boleh kita hanya wudhu tidak terlalu. Rasul pernah menuntunkan wudhu dengan mengusap telupaknya. Telupah itu sepatu. Nah, maka kita berkias dari situ, beranalogi dari situ. Ketika di dalam masjid tidak memungkinkan bongkar jilbab, maka kita bisa mengusapnya di luar jilbab. Itu kita berkias dengan apa yang dilakukan oleh Rasul mengusap telupahnya. Tapi kemudian tidak tayamum, karena syarat tayamum itu nggak ono banyu atau kita sakit jika kena banyu. Lagi sana banyu banyak sekali di mana-mana. Coba nggak boleh recek. Ya kalau nggak boleh recek, makanya kita dibatasi supaya tidak recek. Kalau di Masjidil Haram carilah tempat bak untuk gelas. Jadi kita di situ bisa tetap ini yang diberikan untuk usap kaki dan bagian kepalanya. Ini dalam memperingan syariat tetap harus memperhatikan hukum. Kemudian keringanan membolehkan makan bangkai atau makan yang lainnya jika terpaksa. Al-Baqarah surat Al-Baqarah 173. Suratnya Al-Baqarah 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan, kalau diharamkan tidak menyebut asma Allah, kalau dihalalkan menyebut gitu. Kalau darah, bangkai, daging babi sekalipun kalau menyebut asma Allah tetap itu haram karena haram datnya. Adatnya daging babi nyebut asma Allah bulan ini ya tetap haram, gitu ya. Nah, tetapi di sini keringanannya, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, beda. Aku ngidam daging babi, itu ora kanggo. Ya, ngidam daging babi itu karena menginginkannya gitu. Darahnya rasanya piye yo gitu. Kalau digoreng enak gitu. Iya, dulu kan ada cukup laris
yang jual tetangga kita, artinya bukan orang kita. Dia punya angkringan, tapi salah satu menunya itu saren, darah ayam, darah sapi yang digoreng, kemudian dipotong-potong kan kayak tahu bentuknya gitu, laris banget. Tapi setelah ketahuan jual itu, ya bagi orang muslim tuku gorengan ya wis semua karena sing goreng podo. Akhirnya merambat tuku wedang Jawa wegah karena terus kepikir di sini nanti itu jual ini, jual itu gitu ya. Ini namanya karena keinginan bukan karena keterpaksaan dan tidak melampaui batas. Karena terpaksa dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi gini, tidak melampaui batas. Terpaksa sekali aku harus minum ini atau makan ini, ya sudah, sebatas apa yang diperlukan. Misalnya ini untuk obat, hanya 1 sendok, ya sudah, jangan bertambah lagi. Ini yang disebut tidak melampaui batas. Jadi saya cerita Bu, satu ketika ada orang yang mau berangkat melunasi haji. Dia naik motor membawa uang 30 juta untuk melunasi haji 2 orang. Tahun kapan? Tahun gembel, karena tahun sekarang banyak juta ya, itu tahun dulu gitu. Lewatlah di sebuah persawahan. Kemudian istri yang membonceng itu bilang, saya mual. Kenapa? Bau bangkai yang luar biasa. Terus si suami berhenti, kemudian tolak-tolak dia melihat ada kepulan asap di ujung sana yang ternyata begitu semakin dekat semakin bau, semakin dekat semakin bau. Didatangilah kepulan asap itu. Ada seorang perempuan yang sedang membakar ayam yang sudah hampir membusuk. Ayam itu dibakar. Kemudian apa kata orang yang mau melunasi haji? Dibilang itu haram. Jangan kau teruskan karena itu haram. Jawab perempuan itu, ayam ini haram untuk bapak tapi halal untuk saya. Anak saya 3 sudah sekian hari tidak makan dan tidak punya apa-apa. Saya hanya menemukan seekor ayam yang sudah mati. Maka ayam ini haram untuk bapak tapi halal untuk saya. Ini cerita. Kemudian orang itu membatalkan pelunasan haji, duitnya sebagian diberikan. Ini dalam kisah. Sampai akhirnya harus melunasi haji, dia tidak lunas. Dia menunda hajinya. Tapi apa yang terjadi di Mekah? Di Mekah ada dialog malaikat. Malaikat berkata, orang sekian ini yang haji, orang sekian ini pada mengelilingi Ka'bah, tapi dia tidak ada yang haji. Masa iya sekian tidak ada yang haji? Iya, yang haji sedang tidak berangkat ke sini. Siapa yang haji? Orang yang mengorbankan pelunasan untuk hajinya itu tanpa dia berdasar riya, tanpa apa, nggak ada orang yang ngerti, tapi dia haji. Sementara yang lain itu haji begitu bangga karena diantarkan oleh 2 bis saudaranya. Di sini begitu bangga bisa ini. Akhirnya niat hajinya ternodai oleh, sementara dia mengorbankan biaya hajinya untuk orang yang betul-betul tidak mampu. Jadi ini sifatnya kepepet dan tidak berlebihan. Beda lagi kalau sudah diberi duit kemudian menjadi karem, dari haram menjadi karem. Karem itu ngangeni, sesuk golek meneh. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Syariat Islam itu ringan, jangan diperingan. Mudah, jangan dipermudah. Itu ya, bagian-bagian tertentu itu ada di surat Al-Baqarah 173. Panjang-panjang tapi intinya hanya di tengah sedikit, maka nanti dipahami saja. Berikutnya, Allah memperingan kita dengan menyedikitkan beban. Kalau tadi membolehkan yang tidak boleh, menukar yang mestinya harus dilakukan. Puasa tadi menukar,
harusnya sekarang, besok, harusnya poso ngei beras dan menukar. Kemudian ada yang dari dilarang kemudian dibolehkan, itu bukti memperingan. Sekarang yang berikutnya, bukti memperingan adalah menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban. Coba dipirsani surat Al-Maidah ayatnya 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan kepada Al-Quran tentang turunnya, niscaya akan diterangkan kepadamu. Tapi kita kan duluan Al-Qurannya, jadi wis ra iso tekon kan gitu kan? Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti ini saya dukung dengan hadis. Ketika Rasulullah menerangkan tentang haji, kemudian ada orang yang bertanya, "Ya Rasul, apakah haji itu cuma sekali?" Maka Rasul menjawab, "Andai diperintahkan untuk berkali-kali, gitu kan, itu menyelisih, kamu pun tidak akan mampu haji." Artinya perintahnya sekali. Kalau sampai berulang kali pasti ada sebab, tapi itu hukumnya tidak lagi wajib, itu ringan. Yang kedua, duhur kita bisa menjadi 2, asar kita bisa menjadi 2 dikala memenuhi syariat. Ini yang disebut syariat Islam ngurangi beban. Bebannya kan kudune duhur 4, asar 4, gandeng selak lunga, adoh aku gandeng dadi siji, itu kan sudah ringan. Sudah begitu pun Allah masih membolehkan dikurangi, yang tadinya 4 menjadi 2, jadi yang harusnya 8 menjadi 4. Itu dasarnya surat Al-Maidah ayat 101. Jadi syariat Islam gampang itu, ono sing dilongi, ono sing diganteni itu, ono sing ilang ya ora apa-apa kalau kepepet. Ini luar biasa. Ini contoh-contoh. Kenapa kita mencari yang berat? Wong yang ringan saja deh. Maaf, mumpung mau Ramadan, maka saudara kita yang menyelenggarakan tarawih 50 rakaat 7 menit, itu kan wong mengada-ada. Karena apa? Dari Allah sholat 50 waktu atau 50 rakaat, karena ada pemikiran yang satu 50 rakaat, yang satu 50 waktu. Itu saja Nabi Musa itu memprovokasi. Nah, itu kan yang paling banter Nabi Musa, memprovokasi Nabi Muhammad SAW jaluk keringanan. Sudah rono meneh jaluk keringanan, sampai akhirnya hanya 5 waktu, alias ada yang menyebutnya 17 rakaat. Tetapi keringanan yang seperti itu oleh Allah masih diperingan dengan tambahan pahala. Dilihat di surat ke-6 Al-An'am ayatnya 160. Jadi gini, Muhammad, umatku itu gagah, sehat, kuat, konsulat seket ra kuat. Provokasi nih Nabi Musa, umatku itu sehat, gagah, kuat, konsulat seket ra kuat. Lah kok kowe umate cilik-cilik tur ya rodok-rodok ngeyel kayak gini, kok seket? Minta sana keringanan, balik minta. Itu masih berat, balik minta. Terakhirnya tinggal 5 waktu 17 rakaat. Terus disuruh lagi, enggak kuat umatmu, pasti nanti banyak yang tidak melaksanakan. Betul kan? Sekarang ada orang Islam tapi enggak sholat, gitu ya. Muhammad kembalilah, minta keringanan lagi. Apa jawabannya Nabi? Aku sudah malu.
Karena Allah sudah berjanji memberikan 5 waktu tapi berpahala 50 waktu. Jadi ganjaran ini tetap 50 waktu atau 50 rakaat, tapi pelaksanaannya itu tinggal 5. Di mana manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali. Itu turunnya. Jadi tetap ganjaran ini tak tikel ke ping 10 ning lemu nglakoni mung ping 5. Ganjarane padha karo 50. Lah ngono kok penjaluk keringanan meneh ya isin lah. Kalau kita gimana itu? Isin toh? Nggih, udah diperingan. Wis kowe nyambut gawene sedina, Mbak, tak bayar 50. Nggih, Bu. Mboten saged wong kula babane kok ya wis tekan jam 4 tok tak kei 50. Ra iso meneh mergo jam 12 metu anake. Ya wis kowe tekan jam 12 tok tak kei 50 gitu. Terus ngomong meneh kon njaluk keringanan yo isin lah aku mau kerja setengah hari wis diparingi 50. Ini kan ceritanya seperti itu, Bu. Ya. Jadi 50 medun, njaluk meneh, medun. Terakhir Allah itu saking tresnane wis lemu nglakoni sithik ning ganjarane tetep wutuh. Lah ngono kan minta meneh, enggak mau lah dia. Tapi terbukti apa yang dikatakan Musa, umatmu tidak sekuat umatku. Karek semono wae oke sing ora nglakoni. Betul gitu loh. Jadi Musa misalnya Musa itu masih ada sekarang dialog karo Kanjeng Nabi, pasti tenan toh gitu. Tenan toh umatmu tak kasih sedikit wae ora do nglakoni yo ngeyel kon njaluk munggah ra gelem tenan gitu. Tapi Nabi Muhammad yang santun itu lingsem, malu, sudah diberi keringanan banyak kok masih minta keringanan terus, sedangkan secara pahala tetap diberikan utuh. Allah itu maha apa, Bu? Kaya, pemurah, pengertian gitu loh, dengan kita yang wegah-wegah itu pengertian tapi hasilnya tetap luar biasa. Okay? Jadi yang boleh meringkas atau meringankan beban, mengurangi itu satu, mengkhodok atau jamak sholat. 2, membayar kafarat puasa. Ya Rasul, tadi siang saya bercumbu dengan istri saya. Maklum, kerjane luar kota, pas mulai wis kadung imsak gitu. Siangnya saya bercumbu dengan istri saya. Maka kata Rasul, bayarlah kafarat. Dengan apa ya Rasul? Poso 60 hari berturut-turut. Jawabnya, ya Allah, wong poso sedikit saja saya tabrak awan-awan saya kerja bakti. Lah kok malah ditambah 60. Nggak bisa ya Rasul. Kalau begitu beri makan 60 orang miskin atau anak yatim. Ini keringanan. Masya Allah Rasul, sak kampung itu paling miskin saya. Nanti meneh, ambillah kurma di tempatku, kemudian sedekahkan kepada 60 orang. Ini hukum yang makin mudah. Inilah Islam. Kalau sampai kita tidak melakukan syariatnya, itu ya kadang-kadang gemes kita. Wong Gusti Allah itu ditawar itu gampang banget kok. Raiso iki yo semene, nggak bisa segini begitu terus. Ya Allah, aku nggak kuat bayar zakat nompo, penak toh. Malah digitukan loh. Bukan rapopo, nggak kuat bayar zakat rapopo, nggak sekedar itu, nggak kuat bayar zakat, nerimalah. Lebih ringan lagi gitu. Nih Bu, ya, jadi membayar kafarat itu termasuk mengurangi beban. Kon 60 hari poso judek, 60 orang disedekahi randu, malah dikei kurma kon sedekah. Sedekah terdekat siapa? Anak, keluarga. Jadi kurma kok Kanjeng Nabi iki dienggo sak omah sik, turahane lagi disedekahke. Nek ngono langgar wae ya sesuk gitu kan. Ternyata kafaratnya gampang. Terus yang ketiga, contoh posisi sholat.
ngadeg ra iso kon lungguh ra iso kon berbaring. Ini kan bentuk keringanan dalam berarti ngurangi beban, karena ngadeg gak kuat kan beban. Setelah saya tamati, orang-orang Uzbekistan itu kemana-mana kuat, kuat, nenek sholat nganggo kursi. Ternyata mereka kesulitan sujud, kemudian mau bangkitnya itu dengan badan yang segede itu susah. Maka beliau seringkali sholat ngadeg, nek rukuk sujud lungguh neng kursi. Ya kuat, badannya kuat, ngalur ngidul nyangking kursi gitu. Tapi kalau udah sholat, saya lagi sholat karo lungguh, tak lihat-lihat, oh ternyata liar ngadegi mesak ke tenan. Ya, sikile sik diundurke. Bar kuwi rambatane kaya kalau kita nggak sesuai tuntunan wong terus nanti berkaki 4 ngadeg gitu. Oh, ternyata susah banget carane ngadeg. Jadi dia obesitas itu kesulitannya kan ketika dia harus berdiri, dari duduk ke berdiri itu berat sekali. Nah, orang sana itu yang badannya gede dan yang kecil itu yang gede kayaknya malah nggak nemu bangsa mereka yang badannya kecil gitu, rata-rata gede gitu. Oke Bu, yang berikutnya, wah ini keringanannya banyak banget. Yang berikutnya, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Ini karena ayatnya panjang-panjang dan materinya setelah dijabarkan banyak. Jadi saya gak baca Quran, tapi saya sampaikan ini surat ini, ayat ini, nanti dipelajari. Berangsur-angsur menetapkan hukum. Ini ada di surat Al-Baqarah 219, kemudian Al-Maidah 90. Mereka menanyakan kepadamu tentang qamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Maidahnya ayat 90, Allah berungkap, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, dengan main kartu, main dadu gitu ya, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, ini sudah paham. Sekarang saya kupas tentang berangsur-angsur. Hukum judi, minum qamar, ngundi anak panah, itu Allah halus sekali perlahan-lahan. Awalnya hanya ngendika dosa, habis itu ana manfaate sithik, ning dosane luwih akeh tinimbang manfaat, dan ya manfaatnya itu tadi. Akhirnya berangsur-angsur di ayat menjadi haram. Jadi Allah tidak memvonis langsung haram, tapi dikatakan dosa. Ono manfaat minuman keras kuwi. Kadang kita bilang untuk pengobatan, kita untuk kecantikan, kita untuk apa? Tapi dikatakan manfaate ora luwih akeh tinimbang dosane. Lalu secara hukum nggak tegas nek mengono kuwi. Maka ketika tidak tegas, kemudian akhirnya ada hukum yang menyatakan minum khamr itu hukumnya haram. Ini yang disebut berangsur-angsur disesuaikan kita. Kayak ziarah kubur awalnya tidak, karena apa? Takut kita syirik. Tapi ketika iman ini sudah mulai tertanam, kita sudah tahu bahwa menyembah itu ke Allah, ke kubur itu sekedar mengingat kita akan mati, maka hukum ini menjadi boleh.
Paham Bu? Maksudnya seperti itu. Jadi Allah itu tidak frontal terus ini raito, ini harus, itu enggak. Coba lihat Ibu, bersyukur itu keharusan apa enggak? Bersyukur. Ternyata tidak, itu opsi dari Allah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nek kowe bersyukur tak tambah, nek kowe kufur tak siksa. Pilih. Nah akhirnya ustadz gawe toh supaya hati tenang, supaya ini kita harus bersyukur, jadi keharusan toh. Padahal dari Allahnya kan opsi. Coba pakai jilbab, pilih iyo, mana yang muninya harus. Makanya Najwa Shihab bilang, andai ada 10 jalan menuju surga, kono lewat pakai jilbab, aku tak lewat liane, kan gitu. Lihat aja dialog dia dengan Oma Irama, buka YouTube-nya. Jadi ketika ditanyakan tentang jilbab, salah satunya itu kita taat untuk membangun surga. Aku ya pengen ning surga, ning upama lawangi ki 10, kancane lewat kono, aku harap lewat kene, itu kata dia gitu. Dia malah bilang gini, 10 itu tidak harus 4 ditambah 6. Boleh kan 2 tambah 8? Boleh juga kan 7 tambah 3. Nah kalau kancane mulang matematika, coba 10 itu berapa tambah berapa? Yang lain pada bilang 4 tambah 6. Najwa ini mau ngomong 3 tambah itu. Nah dia tetap gak jilbaban. Tahu kan Bu? Anak seorang ya. Tapi beliau juga kemarin statementnya malah bikin kisruh, agama sing paling bener mesti Islam, ngomong ya. Iya, yang tahu itu Allah dan kita tahunya besok di sana gitu. Itu sampai dilawan gini, kalau yang ngomong itu orang awam, orang bodoh, kita malah maklum. Tapi beliau yang ngendiko. Iya, itu saya lupa karena hari ini tidak menerangkan itu. Kemarin saya tulis ayatnya apa itu. Jadi agama yang paling benar itu mesti Islam, karena kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Jadi tahunya besok. Terus dilawan oleh Ustadz muda siapa? Lalu apa gunanya inadina indallahil Islam? Aku dibantah dengan gitu. Ya, ini ayat. Gitu. Itu kayaknya pola pikirnya rada nyeleneh gitu. Kemarin saya ngisi di Mic itu Muslimah in Circle di Jalan Wonosari. Itu ada jamaah tanya gini, Bunda, apakah boleh mendatangi taklim itu pilih-pilih? Saya jawab wajib, bukan boleh lagi, wajib memilih. Kalau sekiranya misi dan visi taklim apa harus kita tahu, kemudian pengisinya ini yang bikin masalah apa enggak? Apakah masalah hukum negara terlalu frontal atau hukum menyelisih ini? Salah satu teman saya, teman kita, nggak usah tak sebut jenenge, itu bilang begini, Bun, saya itu ngaji, diajari sama ustadznya, kalau habis sholat duhur, ibunya gerah ceritanya, ibu sakit, terus saya itu suruh sholat duhur untuk diri saya, habis itu saya suruh nyolat ke ibu saya. Ustadzmu sopo? Hadisnya apa? Saya bilang gitu. Karena saya bilang gini, orang hanya boleh disolatkan itu nek mati. Kalau dia masih hidup ada 2 pilihan. Kalau beliau koma, nggak usah diapa-apain, didongake, karena orang koma tidak punya kewajiban sholat. Syarat sahnya sholat sadar. Jadi koma orang duwe kewajiban sholat. Awake dhewe seneng sandinge mentalkin, mendoakan, tapi tidak mensolatkan. Yang kedua, kalau beliau masih sadar, menuntun, bukan menyolatkan. Menuntun itu, Mbah, ini sudah duhur, saiki simbah tayamum, tangannya dipleke, neng tangannya simbah, itu tanganku. Ya tangannya simbah dicekel, diplek, diusapke, enggak Mbah, saiki al-fatihah Mbah. Itu ketika masih sadar, tapi dalam kondisi sakit, lemah. Tugas kita menuntun, bukan mensolatkan. Kalau beliau sudah koma, beliau tidak punya kewajiban sholat, ra perlu. Lah temen kita itu tetap cerita, tak tekoni lemu ngaji neng di ini perlunya ngaji selebti.
Penjenengan yang jadi pengurus juga cari yang ngisi juga selektif, jangan bikin galau jamaahnya. Ustadz kemarin nyuruh begini, yang ini begini, yang itu begini, tekan ngomah malah rasa kabeh ben merdeka. Itu saking bingungnya. Jadi satu nafas, satu ini itu oke. Saya mantau aja beberapa taklim gitu. Tak lihat saiki gurune sopo, oh itu besok gurune sopo, loh kok bisa ya? Ini kok terus ini gitu. Ini kan jalannya rada beda. Kartonyono beda dalane. Sopo sing ngerti wong abi ora ngerti gitu lagine beda dalane. Ini coba aja. Terus saya lihat sholawat. Ini ada taklim. Nggak sholawat hari itu bajunya putih putih, ini kabeh sholawat boleh monggo, tapi ingat sholawat yang diajarkan asli itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu bagaimana dengan sholawat badar? Sholawat badar itu kan nyanyian yang dinyanyikan orang-orang Arab waktu itu menyambut kemenangan Rasul. Andai Rasul itu tinggal di Karangwaru, pasti sholawatnya munine orang ngono kuwi gitu. Itu kan muni kayak gitu karena di Arab. Ini nyanyian. Kemudian muncul dengan sholawat yang ini. Tapi kalau untuk sholat ya cukup asyhadu alla ilaha illallah syahadat terus sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lakukan dalam zikir pagi minim ping 10. Neng ngono kuwi bae. Ora aneh-aneh. Lah yang saya gemes itu yang di story-nya orang itu joget dengan lagu yuk sholawat yuk sholawat. Nah terus lah ini bedone sholawat karo aja dibanding-bandingke opo? Ini kan podo berarti ditabui joget-joget neng sholawat. Sholawat itu tetap doa. Nah kemarin ada majelis taklim, saya yang isi, pimpinannya gini, ibu-ibu masih hafal lagu kolam susu? Masih. Bukan lautan hanya kolam susu. Oke. Neng doa poso Allahumma barik lana fi rajaba. Ning dilagokke Allahumma barik lana fi rajaba. Terus saya bilang boleh untuk menghafalkan, tapi ojo nganggo joget. Karena etika berdoa, takdim, menengadahkan tangan, penuh berharap. Nek iramane arep tok nggo kuwi silakan untuk menghafalkan. Ning kita harus memenuhi etika berdoa. Lah kalau kamu mergo ditabui Allahumma ora dadi ndonga ngono kuwi. Itu bukan dongo, doa bukan ini. Jadi kesannya saya ekstrim. Tapi oke, memperingankan, tetapi harus tetap ada aturan-aturan yang ditaati. Ini jangan kira melenceng loh ya. Ini saya matur. Ini namanya memperingan caranya dengan nyanyian supaya gampang apal. Neng harus sadar bahwa kamu dalam kondisi berdoa. Hatinya penuh harap, syukur menengadahkan tangan, dibaca dengan takdim, kan gitu. Waktu kita posisi manasik, ada yang ngisi begini kan, boleh nanti di sana subhanallah alhamdulillah ning aja dinyanyekke kan gitu kan. Karena ketika dinyanyekke gerakan kita itu udah beda. Ketika kita keliling subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi kadang subhanallah wis dadi ngene-ngene itu. Jadi ketakdiman dan kekhusyuan akan rusak ketika ini sudah bergeser. Nah, jadi itu yang namanya diperingan, masih diperingan lagi. Kita diperingan oke, tapi tetap sesuai syariat. Intinya seperti itu. Itu tadi Bu. Judi dulu cuma dosa.
karena banyak madaratnya. Kan orang bilang gini, enggak lah, kita kan silaturahmi, di situ bisa ketemu teman-teman untuk saling berbagi. Tapi Rasul kemudian menegaskan karena banyak dosa dan madarat akhirnya menjadi haram. Jadi hadis itu bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, bisa mematahkan dan bisa untuk menegaskan kalau itu boleh gitu ya. Menjelaskan misalnya di surat Al-Maidah hanya diterangkan wudhu, terus Kanjeng Nabi ngendikake wudhu kuwi lembasuh tekan gini, itu hadis yang menjelaskan isinya seperti itu. Oke Ibu, sekarang kalau tadi beransur-ansur, yang berikutnya memperhatikan kemaslahatan. Jadi dibuat hukum yang tadinya ada menjadi enggak ada, atau yang tadinya enggak ada kemudian menjadi ada, untuk memperingan dalam rangka memperhatikan kebutuhan umat. Contoh apa? Hukum simpan pinjam bank itu kan dulu zaman Nabi nggak ada. Jadi kalau kita mau bilang, zaman Nabi rano bank, tapi sekarang kemudian muncul hukum bagaimana kerja di bank, bagaimana simpan pinjam. Itu namanya memperhatikan kemaslahatan atau kebutuhan orang zaman sekarang, maka dibuat. Dulu zaman Rasul nggak ada koperasi, orang-orang hukum. Sekarang ada koperasi, maka orang-orang yang punya sertifikat hebat menjadi penentu hukum, kemudian duduk bersama untuk membuat satu hukum. Sekarang yang sedang panas hukum apa Bu? Kerja ning pajak. Lagi panas sangat, meluap-luap gitu nggih. Kerja neng pajak. Saya nggak menerangkan itu, buka YouTube, ada banyak sekali ustadz sekarang lagi ribut gara-gara neng pegawai pajak kok sugih banget gitu nggih. Itu sebenarnya kalau mereka berlaku normal ya nggak apa-apa, wong itu membantu negara. Yang menjadi masalah itu kemudian tidak berlaku normal, ini yang jadi masalah. Kalau Nabi Muhammad ya memang enggak, tapi zaman Nabi Musa pun menarik pajak dari Korun, ya kan? Itu berarti zaman itu ada untuk kemaslahatan. Cuma pemegang kuasanya ini yang kemudian berlebihan. Jadi Allah itu untuk membongkar sesuatu itu ada saja jalannya. Kalau nggak ada itu mungkin aman-aman saja, tapi dengan adanya peristiwa ini semua jadi terbongkar, kan seperti itu. Jadi ambil hikmahnya Bunda, memperhatikan kemaslahatan. Contoh vaksin yang dulu nggak ada hukum, terus ada hukum. Karena apa? Betapa banyaknya animo orang ke Mekah, diilhami oleh masalahnya Olga Saputra yang kemudian menderita sakit ini, kemudian harus vaksin meningitis. Karena apa? Si Asanti sama Olga jadi kena itu. Sekarang sudah nggak harus vaksin lagi ke Mekah, tapi yang sudah terlanjur vaksin nggak apa-apa, itu untuk diri sendiri. Tapi sudah 3. Dulu kan vaksin itu dari babi, vaksin itu dari ini, pro dan kontra begitu banyak. Tapi tetap dibuat sebuah hukum karena menyangkut kemaslahatan bersama. Ini kemarin temanya gitu mengono, setelah saya coba pelajari ternyata jauh banget itu ya, apa-apa ada gitu. Ya lagi Bu, masih banyak nih. Mungkin tiga poin lagi ya, terus tanya jawab. Hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan, biar kita nggak mumet. Kok saya ngomong hukum lah, syariat itu hukum, aturan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa? Sholat dan nganggo masker, itu kan sesuai kebutuhan. Dulu nggak ada dan nggak boleh, semuanya harus nyentuh alas sujud. Tiba-tiba dibuat sebuah hukum, sholat kon nganggo masker sesuai kebutuhan dan kondisi. Karena sedang pandemi, nanti ketika kita sujud ada bakteri yang ada di
karpet habis kita pakai duhurnya dipakai orang lain di situ, apa kita bisa niteni nek aku duhure ning pojok kene engko asare ya ning kono meneh, kan enggak. Karena untuk ganti-ganti orang makanya kita disuruh pakai masker, sehingga sholat pakai masker dianggap boleh dalam kondisi tertentu, malah harus. Kemudian jaga jarak, ya. Terus daging korban dikalengkan, itu kan termasuk hukum-hukum menyesuaikan kondisi. Ya, itu diilhami apa? Tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu kan jelang Idul Adha. Ketika di Jawa daging sapi numpuk nggak karuan, untuk dikirim ke Aceh susah karena basi, maka kemudian dibuat hukum daging korban boleh dikalengkan. Terus agama kita itu pokoknya top, tapi heneng diperingan. Iya Bu, saya ikut tuh Bu, karena panti asuhan itu terima orang. Jadi gini, saya sering nge-share, monggo yang mau bergabung di panti asuhan kami korban. Ceritanya begini, kalau ada korban satu orang, Bu Yani titip uang 3,5 untuk ikut korban sapi. Saya tanyakan, ibu mau ngambil sohibul korban apa enggak? Misalnya ngambil, kami antar. Tapi kami matur, insya Allah penyembelihan hari kedua misalnya. Kalau tidak ngambil, jumlah sohibul korban yang 7 orang kali 5, 35, kita bawa ke Panggang. Kita bawa kemana daerah minus. Ini yang korban sohibul korban. Terus yang milik panti 40 anak, daging semene oke duopo. Ning nek tak bubar kabeh bocah-bocah randuwe. Ternyata boleh. Kemudian kita bawa ke produksi. Kalau abon itu udah pada bosen, akhirnya kita bawa ke kornet. Jadi, nah ini namanya hukum-hukum yang sesuai keadaan. Ya. Hari ini anak-anak, wow, dagingnya banyak banget. Lah kira monggo sesok entek, dia bosen, nggak mungkin habis. Lah selanjutnya mereka butuh lauk. Nah, maka di rumah yakat depannya SGM itu bisa satu kambing hidup dimasukkan, keluar 40 kaleng kornet kambing. Kalau satu sapi dimasukkan, keluar 300 kaleng kornet sapi. Nah itu yang dikirim ke Aceh, ke daerah kena gempa. Kalau saya kemudian menyangoni anak-anak, kalau pulang 2 kaleng bisa dibawa pulang. Ini untuk kemaslahatan yang hukumnya dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pada waktu itu. Ini Islam membolehkan seperti itu. Yang berikutnya, hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak. Hukum bukan oleh kita ahli agamoni, tapi pemerintah. Contoh apa Bu? BPJS. BPJS kan bukan agama, itu pemerintah yang menetapkan. Sehingga ahli agama pun bisa tidak istiqomah. Kemarin bilang raito, saiki itu. Karena dulu dia belum menjadi orang pemerintahan, saiki pemerintah, kan gitu. Orang dikandake kok ndak gibah, supaya nggak gibah. Jadi bapak ini ngendika BPJS nggak boleh, haram. Waktu itu beliau belum pemerintah. Setelah menjadi pemerintah, dia membolehkan BPJS. Nah karena BPJS itu hukum keputusan pemerintah, lah dia masuk menjadi pemerintah harap ngomong rakyat tok piye. Ini yang disebut, maaf Bu, saya nggak jago DPR, tapi tok kapakiran jago. Saya cuma mau bilang, makanya banyak sekali anggota DPR yang sekarang pusing karena mereka tersandra oleh kursi. Jadi secara hukum negara, aku ki wis masuk partai iki, wis duwe kursi kok iki, padahal partaiku iki ndukunge kae. Walaupun aku secara pribadi pengen dukung iki, neng aku sudah tersandra oleh kursi, oleh jabatan. Nah jadi bapak kita itu ada yang tersandra oleh jabatan ini, sehingga BPJS yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Saya kemarin ngisi pengajian diberi tema bagus Bu, tampil
elit rezeki sempit, rezekinya sulit neng tampilnya elit sakit ya, tampil elit rezeki sulit. Terus saya bilang terlalu vulgar, tak ganti BPJS. Saya bilang gitu. Apa bu BPJS? Budget pas, jual sosialite. Jane budgetnya mung pas, tapi melu komunitas yang hari ini dress code ini, sesok ini taskia, jangan melu-melu. Jadi saya punya beberapa taklim yang rutin dengan saya, yang saya kawal, nggak usah dress code biasa, baksos luar biasa. Iya, saya punya tempat tertentu Mbak Hesti. Lebaran kemarin saya memintakan roti kaleng, Mbak Ike, nggak tak mintai, Taskia nggak tak mintai waktu itu, tapi sempat saya ceritakan. Jelang Ramadan, Kokap Kulon Progo minta roti kaleng. Orang kampung kuwi nek wis duwe konggan sak toples, lebaran rumangsane wis top desa-desa. Akhirnya minta saya WA, Bunda, kami butuh roti kaleng. Berapa butuhnya? 300 kaleng. Yaitu kalau satu warga satu kaleng. Tapi kalau mau 2 kaleng lebih oke. Hari itu saya di WA pas misi di Azizah. Berarti rezekinya Azizah. Azizah, monggo. Ini ada permintaan gini, tak tunggu seminggu. Akhirnya satu orang, Bu saya 2 kaleng, Bu saya 3 kaleng. Karena sing dijaluki mung Roma 29.000 atau 30.000 itu. Jadi sodako 3 kaleng itu lah umum 90-an Bu. Akhirnya saya mintakan 2 tempat, Azizah sama rombongan haji saya. Saya telepon hari ini saya mau ke Kulon Progo nganter roti. Dia nanya, Bu minta kami 300, aku dapat 570 kaleng. Dengan sistem seperti itu, Bu, ini loh relawannya yang datang ke puncak Gunung Anter. Sudah 6 tahun nggak punya ganti kaos. 6 tahun itu juga, maaf, saya tidak bermaksud apapun. 6 tahun yang lalu itu juga dari Bunda, sampai sekarang belum pernah ganti. Terus saya bilang, orangnya berapa? 40 sekian, sama pengurus tetapnya jadi 60. Oke, saya pasang di story. 1 kaos 75.000. Siapa yang mau andil? Langsung ada yang baca story saya. Bun, saya 2 kaos. Bu, saya 3 kaos. Bu, saya 1 kaos. Dalam waktu 1 minggu 60 kaos tertutup. Dah telepon. Ini udah tak pesen ke kaos, udah tak bayar. Jupuan ini rotine. Rasa dress code. Dress code rego 400.000 bareng urunan baksos 75. Bu, prihatin enggak? Dress code 400.000 urunan bakso 150 disangga wong loro. Istighfar aku. Waduh aku sesuk metu le dadi gurune kono ya enggak bisa dampingi. Boleh dress code itu boleh, enggak yang larang. Taskia ada acara besok Bunda bajunya hitam, itu kan dia dress code. Perkara hitam sing 600.000 sing 75 urusanmu. Ini kan hitam. Enak kan Bu? Kalau mau rame-rame beli boleh, tapi ukur dong berapa kita baksos, berapa kita berbagi, dan berapa ketika hanya untuk urusan-urusan tampil. Maka saya sebut BPJS, budget pas, jual sosialite. Yang penting ketok ngalor ngidul pakai ini itu foto, ternyata baksosnya. Itu saya matur, saya nggak sebulan 2 bulan loh di Taskia, sudah lama, pertahankan. Ya sudah, kita seperti ini lah. Gitu. Nanti kalau mau pergi ben gampang linggule ikan cane, yaitu sesuk gamisnya ireng kudunge pink. Pinknya siapa ya pinkmu dhewe, irengmu dhewe, udah tinggu kok. Iya Bu, nggih. Kira-kira saya kegalakan enggak kalau gini ini? Taskia. Jadi ada beberapa majelis taklim yang saya hati kecil saya itu ngelus dodo ning ora wani wong kuwi dedetmu dhewe gitu nggih, dedetmu dhewe, tapi batin saya itu ngelus ketika dengar besok ke sana gitu. Udahlah, gini aja, nanti kalau mau baksos ya yuk urunan. Tinimbang tuku klambi luwung tinggo nyumbang nendi, klambine ndek dhewe-dhewe. Yang ceton duwe ya putih karo ireng, kudunge monggo apa aja.
ini. Mbak Ira gitu nggih, ketok itu lebih top. Padahal wis kadung tuku ya alhamdulillah gitu nih. Terakhir Bu. Ya. Kenapa ada keringanan hukuman untuk pemerataan atau keadilan? Untuk pemerataan atau keadilan. Contoh hukum yang membayar zakat dan yang menerima zakat, itu kan keadilan. Nggak bisa kalau semua orang, wahai umat Islam zakatlah kamu ya mesake sing ra duwe. Makanya demi keadilan, yang kaya ada hukum membayar, yang miskin ada hukum menerima. Itu agama kita gitu. Nggak ada, agama kita berat ya, suruh bayar zakat, wong pakai kata bila mampu kok. Gitu. Berat ya agama kita suruh haji, wajib bila mampu, yang tidak. Ini namanya hukum keadilan. Jadi Allah pirsa, yang tidak mampu pakailah yang ini, yang mampu yang ini. Itu keringanan dalam agama kita. Jadi kita nggak perlu rekoso dari wong Islam, dadak disuruh ini enggak. Semua ada keringanannya, semua ada dalilnya. Yang keadilan tadi surat Al-Maidah ayat 8 yang terakhir. Ya. Jadi demi keadilan dibuatlah suatu aturan atau hukum, ya. Warisan itu juga dibuatnya hukum untuk keadilan laki-laki, perempuan, begitu. Monggo, ternyata jamnya sudah habis 9:30. Tinggal kalau ada tanya jawab sebentar, monggo disilahkan. Nah, begitu saya baca materi dari Mbak Ira, saya bilang gini, ini ketok sepele tapi ini kodowo bahaya. Ya dia belum rambung, nggak apa-apa, saya seneng gitu. Cuma untuk bersambung khawatir ya kalau umur kita panjang, kalau tidak nggak berhenti di jalan. Tapi ini panjang dan sesuai, gitu nggih. Kalau kenapa BPJS boleh, kenapa ini boleh, ternyata hukumnya seperti ini gitu. Ada yang untuk kemaslahatan. Dulu kan ragu, loh sholat kok nganggo masker, terus sakule sujud orang nemplek, sholat itu sunahnya itu ini negatrok lah, tiba-tiba kon jaga jarak wae 0,5 meter kan gitu. Tapi begitu kita mempelajari ini, ternyata syariatnya boleh di saat tertentu, ada hukum yang mengatur seperti itu. Jadi pelanggan boleh gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan sakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa basir arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna wahtiha wa ijana fiddin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami agar kami sampai pada bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah badan kami agar kami mampu melaksanakan seluruh syariat di bulan Ramadan. Wa nawwir qulubana, beningkan hati kami, jernihkanlah pikiran kami, kuatkanlah iman dalam dada kami, luruskanlah segala amal perbuatan kami. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kepada kami limpahan rizki yang halalan, thayyiban, wasi'at, barokah. Dekatkanlah kami dengan segala bentuk amal kebaikan dan jauhkanlah kami dari segala amal keburukan. Ya Allah, ya Rabb,
tunaikanlah hajat kami, hajat dalam agama kami, hajat di dunia kami, maupun hajat di akhirat kami. Sungguh Engkaulah ya Allah yang maha kuasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba memohon kepadamu pendamping hidup dan anak keturunan kami yang menenteramkan batin kami dan menjejukkan mata kami. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang solih dan solihah. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk mendirikan sholat hingga akhir hayat. Demikian juga untuk anak keturunan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.